Assalamualaikum. I'm an Australian girl, but I understand Indonesian. The advice from Ustadz Fahri Paris in this video makes me sad. Diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni betul adalah seorang pemuda, tetapi dia memiliki sangat berbakti kepada ibunya. Dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya. Dari Yaman menuju Makkah yang jaraknya begitu sangat jauh, digendongnya ibunya dari Yaman menuju Makkah hanya untuk sekedar memenuhi keinginan ibunya melaksanakan ibadah haji. Ada padang Sahara yang luas yang dilewati yang kita tahu. Ketika malam tiba, dinginnya Sahara menembus sampai ke dalam tulang susu. Ketika siang tiba, panasnya gunung Sahara membakar kulit menembus sampai ke dalam daging. Uwais tidak hanya sekedar berjalan sahabatku, tetapi dia membawa beban. Dia menggendong ibunya. Dia berjalan, bahkan diceritakan setiap kali ibunya bergerak, maka terlukalah punggung Uwais Al-Qarni. Tetapi dia terus bertahan, menggendong ibunya karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan akan menghadirkan kemuliaan. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan. Sahabatku, singkat cerita, ketika Uwais Al-Qarni tiba di kota Makkah, dia kemudian tawaf sambil menggendong ibunya. Setelah selesai tawaf, Uwais menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini berasal dari Yaman. Saya ini ingin berbakti kepada ibuku. Maka sebagai wujud dari rasa baktiku kepada ibuku, aku telah menggendong ibuku dari Yaman menuju Makkah hanya untuk sekedar memenuhi keinginan ibuku melaksanakan ibadah haji. Wahai Rasul, tanya Uwais Al-Qarni, apakah yang telah saya lakukan ini telah mampu membalas kebaikan yang telah ibuku berikan padaku selama ini? Mendengar pertanyaan itu, Nabi kemudian hanya bisa tersenyum. Lalu kemudian menjawab dengan tegas, wahai pemuda Yaman, Uwais, sungguh yang engkau lakukan adalah sebuah kemuliaan. Yang engkau lakukan adalah sebuah kebaikan. Tetapi itu semua belum mampu untuk membalas semua kebaikan yang telah ibumu tanamkan padamu. Sahabatku, kalau kita membuka kumpulan hadis-hadis, ada sebuah kitab Durratun Nasih, di sana kita akan mendapati bahwa seandainya musim paceklik tiba, kemarau panjang melanda, tidak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu kita untuk bertahan hidup. Lalu kemudian untuk menyelamatkan hidup ibu kita, kita kemudian mengambil seluruh daging yang melekat pada tulang kita. Lalu daging itu kita berikan pada ibu kita untuk kemudian dimakannya agar ibu kita bisa bertahan hidup. Maka itu semua juga belum mampu membalas semua kebaikan yang telah ibu tanamkan pada diri kita. Sahabatku, Uwais sudah melakukan segala pengorbanan untuk membuktikan rasa baktinya kepada ibunya, menggendong dari Yaman sampai ke Makkah. Tetapi lagi dan lagi, dalam pandangan Rasulullah itu masih belum cukup untuk membalas semua kebaikan ibu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan pada orang tua kita, utamanya ibu kita? Apa yang telah kita lakukan pada ibu kita selama ini? Apakah kita sudah cukup membuktikan rasa bakti kita pada ibu kita? Apakah kita sudah cukup membalas kebaikan ibu kita? Diakui atau tidak, sahabatku, adikku, kita sering sengaja meneteskan air mata ibu kita. Kita sering membentak orang tua kita, ibu kita. Kita sering menggores hati ibu kita. Masih ingat engkau sengaja membanting pintu rumahmu ketika engkau akan berangkat ke sekolahannya, gara-gara engkau meminta uang jajan lebih, tetapi ibumu tidak mampu mengabulkannya karena boleh jadi pada saat itu ibumu lagi tidak punya uang. Sahabatku, masih ingatkah engkau ketika ibumu sengaja palingkan wajahnya darimu hanya karena ibumu tidak mau engkau melihatnya dia menangis karena ibumu menginginkan engkau tetap bahagia? Masih ingatkah engkau, sahabatku, adikku, ibumu melepas urat malunya, mendatangi tetangga, mendatangi teman-temannya, memelas meminta pinjaman uang hanya untuk sekedar memenuhi keinginanmu untuk berbelanja? Masih ingatkah engkau ketika engkau dengan sengaja meneteskan air matanya? Sahabatku,
Padahal hadirnya engkau sekarang di atas dunia ini karena ibumu. 9 bulan lebih engkau berada di kandungan ibu. Ketika ibumu mengandungmu di malam hari, yang seharusnya waktu dia untuk istirahat, lagi-lagi ibumu tidak bisa tertidur nyenyak karena engkau berada di kandungannya. Setiap saat ibumu mengangkat tangannya ke atas langit, ayahmu pun juga demikian. Ibumu mengangkat tangannya ke atas langit lalu berdoa, ya Allah, ketika tiba saatnya nanti aku melahirkan, ya Allah, selamatkan anakku. Ibu kita tidak berdoa untuk dirinya, tetapi lagi dan lagi berdoa untuk keselamatan dirimu. Ketika tiba saatnya ibu kita melahirkan kita, dengan bersimbah darah antara hidup dan mati, menahan seluruh rasa sakit, ibu kita melahirkan kita. Bahkan ketika kita lahir dengan selamat, ibu kita kemudian menggendong kita, lalu mencium kita dengan segala ketulusan cinta yang dimilikinya, lalu menghitung jari tangan kita satu demi satu, jari kaki kita satu demi satu. Begitu ibu kita yakin bahwa kita terlahir dalam keadaan sempurna, ibu kita kemudian berucap, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau memberiku anak yang sehat. Seiring bergantinya waktu, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti bulan, kita tumbuh. Di saat kita masih balita, kita belajar berjalan. Setiap kali kita jatuh, kita menangis kesakitan, ibu kita juga merasakan sakit yang sama dengan kita. Kita tumbuh remaja hingga kini, lalu apa yang kita berikan pada ibu kita? Apa yang kita telah lakukan pada ibu kita? 1 juta kebaikan yang telah ibu berikan pada kita, kita justru membalasnya dengan sikap-sikap kita yang kasar. Air susu kita balas dengan air ibu, dengan air tuba. Air susu kita balas dengan air tuba. Betapa teganya kita pada ibu kita. Sahabatku, bayangkan, andaikan saat ini engkau jauh dari ibu, engkau jauh dari rumah, lalu tiba-tiba telepon yang engkau bawa berdering, kemudian dari ujung telepon sana terdengar suara yang engkau kenal, menyebut namamu, menyuruhmu pulang sambil menangis, menyuruhmu pulang, nak pulang dulu ke rumah karena ibu. Engkau kembali bertanya, ada apa dengan ibu? Ada apa dengan ibu? Sebelum pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba telepon terputus. Engkau kemudian pulang ke rumah. Sebelum engkau sampai di pintu rumah, tiba-tiba engkau melihat ada banyak kursi berjejer di depan rumahmu yang seharusnya kursi itu berada di ruang tamu. Ada banyak orang di sana. Kembali engkau bertanya, kenapa banyak orang di rumahku padahal hari itu tidak ada acara? Sahabatku, engkau kemudian masuk ke dalam rumahmu. Di ruang tamu, engkau kemudian mendapati sesosok yang sudah terbujur kaku karena meninggal dunia, ditutupi wajahnya dengan kain. Kembali engkau bertanya dalam hati, siapakah itu yang telah meninggal dunia? Engkau kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari ibumu, tetapi lagi dan lagi sosok ibu yang engkau cari tidak engkau temui. Kembali engkau bertanya, mana ibuku, mana ibuku? Lalu kemudian engkau mendekati sosok yang terbujur kaku yang setelah wafat itu, yang telah meninggal di dunia itu, yang sudah tertutup wajahnya dengan kain. Perlahan engkau membuka penutup wajahnya. Sahabatku, betapa terkejutnya engkau bahwa yang ternyata yang meninggal dunia itu adalah ibumu. Ternyata yang meninggal dunia itu adalah ibumu yang selama ini sering engkau bentak. Yang meninggal dunia itu adalah ibumu yang selama ini sering engkau sengaja teteskan air matanya, sering engkau gores hatinya, sering engkau paksa dengan permintaan-permintaanmu. Ibumu meninggalkanmu untuk selama-lamanya di saat engkau belum sempat meminta maaf atas segala dosa kesalahan yang telah engkau lakukan.
Sahabatku, oleh karenanya, sahabat-sahabatku, adik-adikku yang masih memiliki orang tua, temui orang tuamu, temui ayah ibumu, cium tangannya, menangislah engkau di atas pangkuannya, mohon maaflah dengan segala ketulusan hatimu, minta maaf atas segala dosa yang telah engkau lakukan. Sahabatku yang sudah tidak punya orang tua lagi, ziarahi makamnya, minta doalah untuk kebaikan keduanya di setiap engkau sujud sambil berdoa, ya Allah, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Sinari makamnya dengan sinar cahayanya. Jadikan makamnya menjadi taman di antara taman-taman surganya, taman-taman surgamu. Minta maaf, minta maaf. Sahabatku, yakini dan percaya bahwa memandang wajah orang tua dengan segala ketulusan hati yang kita miliki akan menghadirkan kemuliaan dalam hidupmu. Jangan kemudian penyesalan itu engkau dera ketika keduanya sudah tidak ada lagi. Saya, orang tua sudah tidak ada lagi. Umur saya sudah tidak muda lagi. Sudah tumbuh uban satu demi satu di atas kepala. Kulit sudah keriput, pandangan sudah tidak secerah lagi dulu. Tetapi penyesalan itu senantiasa menyelimuti jiwa setiap saat. Kenapa dulu ya Allah? Saya tidak memberikan, saya tidak menjadikan orang tuaku sebagai ladang pahalaku pada saat keduanya masih hidup. Penyesalan tidak ada guna. Sahabatku, mari datangi orang tua kita. Di sisa umur yang kita miliki, berikanlah yang terbaik, berikanlah kebahagiaan pada orang tua kita. Ayahmu terutama itu. Sahabatku, hanya ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan renungan kali ini bisa sedikit berbekas di hati kita sehingga kita lebih bijak bersikap pada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga konsistensi keimanan dalam hidup kita sehingga seluruh aktivitas keduniaan yang kita lakukan dalam seluruh dimensinya senantiasa berada dalam bingkai kebaikan, berbuah pahala, berbuah surga, berbuah kasih sayangnya Allah. Itu yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Undur maka la tandur nafsi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.